1 hari itu cukup lama loh, Mbak, ya. Artinya perkembangan dinamika ini kan juga, cukup berubah-berubah. Misalnya itu dilakukan kepada perwira A bukan perwira B, itu kan juga semestinya itu ada penjelasan yang bisa terukur. Nah, problemnya kan ini nggak ada. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini kita bakal bahas berita yang bikin geleng-geleng kepala guys. Mutasi tinggi TNI batalkan cuman dalam 1 hari. Ada apa? Ada yang bilang ini salah perencanaan, tapi banyak juga yang curiga ada intervensi politik. Di sini bakal kita kepoin ya. Beneran bahaya atau cuma drama? Tonton sampai habis, jangan skip. Pak Agus, saya mau ke Anda dulu. Pak Agus, selang sehari mutasi dianulir. Ini selama Anda masih aktif di TNI, apakah ini adalah hal yang lazim, hal yang pernah terjadi? Sebetulnya fenomena semacam ini adalah fenomena yang selalu dihadapi oleh TNI dan diingatkan oleh Panglima Besar Sudirman sejak era Panglima Besar Sudirman sampai detik hari ini. Apa itu? Yaitu tentang politisasi TNI. Oleh Pak Dirman disebutkan 2 hal yang perlu diwaspadai. TNI jangan terlalu merambah ke atas untuk ikut membuat keputusan politik. Karena hal itu berbahaya untuk menjadikan pemerintahan itu adalah pemerintahan militer. Tetapi juga yang kedua adalah mewaspadai politik sipil itu jangan terlalu ke bawah untuk masuk ke dalam manajemen internal TNI. Karena akan terjadi politisasi TNI, yaitu menyalahgunakan TNI untuk mendukung kekuasaan politik. Nah, ini sebetulnya bahaya klasik yang dihadapi oleh TNI. Dalam Undang-Undang TNI dikatakan tugas presiden sebagai satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengerahkan itu menggunakan TNI. Tugasnya adalah satu yang paling strategis, yaitu merumuskan kebijakan umum pertahanan nasional, bukan untuk masuk ke dalam manajemen internal TNI. Hanya itu. Waduh, baru mulai udah panas banget nih. Pasti ada yang nggak beres ya kan. Kalau sampai ada pembatalan mendadak guys, berarti memang perencanaannya kurang matang. Ini menjadi sebuah fenomena ketika ada politisasi di tubuh TNI. Anda menanggapnya bagaimana? Bahaya nih guys, kalau beneran ada intervensi politik ya. Pak Kristomi, silakan. Baik, ya dari sisi Mabes TNI sendiri, yang terhormat Pak Agus Wijoyo, senior kami, pimpinan kami. Nah, wah narasumbernya pun lengkap banget. Kasus TNI, analisa militer, mantan gubernur Lemhanas, sama anggota DPR. Wah, seru nih guys. Bahwa memang apa yang sudah dikeluarkan kemarin oleh Skep 554A 4 Romawi tahun 2025 itu memang sudah melalui mekanisme sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi TNI. Jadi tidak ada itu terkait dengan unsur-unsur eksternal di luar TNI. Memang kenapa perlu diadakan ralat dalam surat keputusan itu dikaitkan dengan dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya bisa bergeser saat ini dengan pertimbangan adanya tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat atau perwira tinggi yang saat ini masih menjabat dengan dihadapkan dengan perkembangan situasi dan memang kebutuhan dari organisasi TNI sendiri, sehingga diputuskanlah oleh Panglima TNI bersama dengan Kepala Staf Angkatan untuk mengeluarkan ralat revisi dari Kep 544 yang 4 Romawi 2005 yang dikeluarkan tanggal 29 April. Demikian, jadi tidak ada keterkaitan unsur politisasi, unsur eksternal di luar dari slide sistem pembinaan dari organisasi TNI itu sendiri. Demikian. Nggak ada guys ya, nggak ada unsur politisasi di sini guys, kata TNI. Nah, di sini timbul pertanyaan baru. Kalau memang jawabannya seperti tadi kan profesional, harusnya keputusan mutasi nggak asal-asalan guys. Jadi kan menimbulkan tanda tanya kan, ada apa sampai berubah cepet banget gitu ya kan. Setelah Skep itu dikeluarkan pada tanggal 29 April 2025, kemudian adanya saran bahwa rangkaian dari 7 parti yang mengikuti rangkaian mutasinya Pak Kunto itu belum bisa bergerak. Dikaitkan dengan masih dibutuhkannya ada tugas-tugas yang belum selesai. Ada saran staf dari bawah, dari staf angkatan, menyampaikan bahwa ada tugas-tugas tertentu yang belum diselesaikan oleh parti tersebut, dikaitkan dengan perkembangan situasi hari ini gitu ya. Jadi diputuskanlah bahwa kalau memang satu tidak bisa bergeser, berarti rangkaian itu tidak bisa bergeser semua, Mbak. Jadi satu tidak bergeser, berarti 7-7-nya tidak bisa bergeser semua, karena kan saling keterkaitan gitu. Sehingga perlu diadakan ralat lagi gitu ya. Demikian, Mbak. 1 hari itu cukup lama loh, Mbak ya. Artinya perkembangan dinamika ini kan juga cukup berubah-berubah ya. Setelah kita lihat kembali, setelah staf menilai kembali, kok ada tugas yang memang masih harus dikerjakan oleh pejabat yang bersangkutan, dikaitkan dengan perkembangan situasi hari ini. Oh, berarti ada tugas yang masih belum kelar guys ya? Gitu ya. Kan sudah ada perkembangan dari tanggal 29 sampai 30. Oh, ternyata masih ada nih yang belum selesai dan dikaitkan dengan perkembangan ancaman atau dinamika situasi saat ini. Makanya bahwa kita putuskan bahwa kalau memang tidak bisa bergeser para parti ini, berarti rangkaian itu tidak bisa bergerak. Nah, itulah yang membuat pertimbangan-pertimbangan itu sehingga perlu dikeluarkan revisi. Tidak ada kaitan dengan yang lain. Jelas banget alasannya, karena ada tugas yang belum kelar ya kan. Tapi kan kalau memang itu penting kan, kenapa nggak dipikir lebih awal guys keputusannya ya kan. TNI harusnya terencana guys. Makanya timbul pertanyaan, kok bisa ada revisi mendadak ya kan? Kok bisa ada kejadian kayak gini kan? Jangan-jangan emang ada yang dipaksakan ya kan?
Ini bukan yang pertama ya anulir. Dulu pernah juga dulu dilakukan pernah juga anulir guys. oleh TNI ya. Tapi itu ketika pergantian Panglima TNI. Jadi Panglima TNI dari Pak Gatot ke Pak Hadi. Pak Hadi itu menganulir skep yang pernah dikeluarkan oleh Pak Gatot. Jadi bukan yang pertama, ini ada relatif. Itu satu. Kedua, bagi saya memang ini yang mengherankan. Tentu Pak Agus, Bang Kristome paham bahwa TNI ini adalah organisasi komando yang penuh dengan perencanaan, penuh dengan kehati-hatian dalam bergerak. Jadi ketika argumentasi tadi Kapuspen bahwa ada tugas yang tidak bisa, ini kan menjadi tanda tanya, sehingga tidak mengherankan kemudian ada banyak anggapan, ada persepsi publik ini ada politisasi. Kenapa ketika ada tugas, gitu, kalaupun alasannya adalah tugas, adalah alasannya dinamika, kok nggak diperhatikan sebelumnya? Gitu. Ini kan yang menjadi tanda tanya. Kenapa kok ada ralat ini harus terjadi berulang kali? Apakah memang TNI itu tidak berubah? Gitu. Apakah TNI tidak belajar dari sebelumnya? Atau ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah ketika kita bicara dalam konteks pembinaan karir prajurit. Masih ada yang nggak transparan, masih ada yang nggak akuntabel, sehingga persepsi negatif, persepsi ada dugaan, ada politisasi dan lain itu masih cukup muncul. Coba kalau misalnya semuanya bisa transparan dan akuntabel, maka kan sebenarnya ini mudah untuk dijawab. Bahwa ini adalah kebutuhan organisasi kan selalu jadi alasan normatif. Kenapa ada mutasi promosi, ini adalah untuk penyegaran dan lain-lain. Tapi kenapa kemudian misalnya itu dilakukan kepada perwira A bukan perwira B, itu kan juga semestinya itu ada penjelasan yang bisa terukur. Nah, problemnya kan ini nggak ada. Apalagi gitu misalnya momentumnya itu berdekatan dengan ramainya hiruk-pikuk politik. Apa iya gitu masa TNI tidak mempertimbangkan itu? Ini lagi ada rame bagaimana misalnya ada Pak Tri ya yang kemudian ada forum purnawirawan gitu. Lalu digantikan oleh mantan ajudan gitu, mantan ajudannya Pak Jokowi. Dari segi kompetensi mungkin dia nggak ada masalah, tapi kalau ngomong tentang timing, apakah iya gitu misalnya mutasi TNI tidak memperhatikan itu? Saya nggak yakin. Kalau misalnya TNI-nya jadi ignorance juga, nggak heran dong gitu ada anggapan ini. Jadi bagi saya memang ini masih ada pekerjaan rumah ketika kita bicara tentang transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pembinaan karir prajurit. Kenapa prajurit A ini mendapat promosi ini, kenapa bukan prajurit B? Ini kan juga harus jadi pertanyaan. Walaupun Mbak, kita harus lihat, misalnya Pangkogap Wilhan itu memang biasanya dilakukan, biasanya diisi oleh perwira tinggi dari TNI AL. Tapi memang sejak 4 bulan lalu diisi oleh Angkatan Darat. Boleh saja. Tapi ketika kemudian ada diganti dari Pak Kunto, kemudian jadi Pak Hersan, kemudian tarik-tarik, ya ini juga tidak ada salah juga dong ketika ada persepsi masyarakat muncul. Apalagi kemudian argumentasi, alasan yang disampaikan itu juga bagi publik itu tidak cukup memberikan kepuasan. Kalau menurut saya ini PR besar TNI ya. Kalau mau percaya publik harus lebih transparan, jangan sampai mutasi jadi ajang bahdendam atau bagi-bagi jabatan ya. Bakal timbul 1000 pertanyaan baru. Apalagi TNI guys ya. Apalagi TNI kan wajib itu, mereka tuh wajib punya kewibawaan kan. Mereka itu wajib punya kewibawaan. Tapi kalau keputusannya bisa berubah dalam sehari kan bisa-bisa orang nggak percaya lagi guys ya. Itulah beratnya jadi TNI guys ya. Harus konsisten ya. Di sini kalau kita perhatikan perdebatannya ya, TNI bilang ini murni internal guys. Tapi di sisi lain banyak yang curiga ada intervensi politik. Yang jelas perubahan keputusan dalam sehari itu nggak wajar untuk institusi seprofesional TNI ya kan. Nah, gimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini dan kritik komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.